Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan bahas nih terkait tentang meso atau yang biasa disebut juga dengan monitoring efforts drug reaction, mulai dari definisi, klasifikasi, dan nanti apa saja kegiatan inti yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir, kita juga seperti biasa akan membahas aplikasi soal agar lebih mudah untuk student pahami. So, tunggu apa lagi, kita bahas satu persatu ya. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi nih, jadi kita bahas dulu apa sih ESO itu. Nah, ESO atau efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, serta terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, terapi penyakit, atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Nah, jadi itu sudah definisi dari ESO atau ADR. Nah, tapi ada macam-macamnya juga loh. Yuk kita bahas. Nah, berdasarkan klasifikasinya, ESO atau ADR itu terbagi jadi dua secara garis besarnya, yaitu secara sistem mnemonik ABCDEF dan klasifikasi DOTS. Apa ya? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau misalkan klasifikasi sistem mnemonik ABCDEF terdiri atas 6 tipe sesuai dengan huruf yang tertera, yaitu A. Augmented, Z. Chemical reaction, Delayed reaction, NO. Treatment reaction, and failure. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi, DOTS itu terdiri atas 3 tipe sesuai dengan huruf yang tertera, yaitu ada dose, time, dan susceptibility. Nah, gimana student? Udah kebayang belum nih sama klasifikasi ESO atau ADR-nya? Masih bingung ya? Ya udah, kita bahas satu-satu lagi ya. Nah, jadi kita bahas dulu ya. Yang pertama dari klasifikasi sistem mnemonik ABCDEF. Wah, namanya unik ya. Nah, yaitu dari A yang artinya augmented. Nah, klasifikasi ini dia itu bergantung dengan dosisnya. Reaksi terprediksi oleh farmakologi obat dan diatasi dengan menurunkan dosis. Nah, contohnya apa ya? Yaitu contohnya adalah ketika ada pasien yang menggunakan warfarin dan dia mengalami toksisitas warfarin, sehingga dia akan timbul efek samping seperti pendarahan atau bleeding. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu ada B atau bizer. Klasifikasi ini ciri-cirinya adalah tidak bergantung dosis pen, namun dia itu bersifat individual. Reaksinya juga tidak dapat diprediksi oleh farmakologi obatnya, tapi dia bisa diatasi dengan men-stop atau menghindari obat tersebut. Contohnya adalah penisilin yang bisa menyebabkan reaksi anafilaktik. Nah, masih lanjutannya nih, yaitu yang C adalah chemical reaction. Sesuai namanya nih, teman-teman mungkin bisa menebak ya. Jadi, klasifikasi ini adalah efek biologisnya itu timbul dari struktur kimia obatnya. Nah, dia akan bergantung dengan dosis tinggi atau paparan jangka lama. Nah, dapat diatasi dengan menghindari atau mengurangi dosis obat dan atau menambahkan penawar atau antidotnya. Contohnya ada yang bisa tebak nggak? Siap, salah satunya adalah paracetamol. Nah, dia itu bisa menimbulkan hepatotoksisitas. Kita lanjut nih yang keempat, teman-teman bisa lihat itu D, artinya delayed reaction. Yang mana klasifikasi ini bergantung dengan dosis tinggi dan paparan jangka lama. Nah, dia juga akibat dari akumulasi obatnya. Contohnya adalah analgesik yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, yang kelima nih teman-teman, yaitu E atau NO, treatment reaction. Nah, sesuai namanya, maka disebut withdrawal syndrome, karena dia ini diakibatkan oleh penghentian obat secara mendadak. Nah, tapi bisa juga loh diatasi dengan penghentian perlahan atau bertahap, atau mungkin teman-teman sering dengar dengan istilah tapering dosis. Contohnya ini adalah dari beta blocker yang bisa menyebabkan ischemia. Nah, kita masuk ke yang terakhir, di pojok kanan bawah ada failure. Nah, dia ini adalah kegagalan tapi yang tidak bisa diprediksi dan bergantung dengan dosis atau interaksi obatnya. Tapi dapat diatasi nih teman-teman dengan meningkatkan dosis atau kita ganti terapinya. Contohnya adalah ketika seorang pasien itu menggunakan oral kontrasepsi yang dikombinasikan dengan antimikroba seperti rifampicin. Nah, hati-hati loh, itu bisa menyebabkan kehamilan.
Nah, kita masuk nih ke klasifikasi yang kedua, yaitu sistem klasifikasi DOTS yang diawali dengan huruf D atau DOS atau dosis. Nah, ini bergantung dosis. Macamnya itu adalah dosis normal, dia bisa menyebabkan efek samping. Contohnya adalah AC inhibitor yang menyebabkan batu kering. Atau dosis tinggi, yaitu bisa menyebabkan efek toksik. Contohnya adalah toksisitas sikoksin. Nah, huruf kedua nih teman-teman, yaitu T atau time. Sehingga, ya ini bergantung waktu munculnya ESO. Macamnya itu ada beberapa, ada 6 nih. Yang pertama adalah reaksi sangat cepat, seperti nitrat yang menyebabkan sakit kepala. Ada reaksi cepat, seperti vancomycin, ya ini menyebabkan Creutzmann syndrome. Nah, yang ketiga ada reaksi dosis pertama, seperti yang tadi kita sebutkan, ada AC inhibitor, yaitu bisa menyebabkan hipotensi. Yang keempat ada reaksi intermediate, seperti reaksi hipersensitivitas tipe 2 sampai 4. Nah, yang kelima ada reaksi late atau lama. Seperti contohnya adalah kortikosteroid yang mungkin teman-teman sering dengar, yaitu bisa menyebabkan Cushing syndrome. Dan yang terakhir adalah reaksi sangat lama atau akumulasi. Nah, contohnya ini adalah thalidomid yang menyebabkan teratogenik. Nah, sudah kita lanjut ke klasifikasi DOTS yang terakhir, yaitu S atau susceptibility. Nah, dia ini bersifat individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah ras atau genetik. Contohnya adalah pada pasien defisiensi G6P. Nah, dia ini bisa berisiko hemolisis disebabkan oleh konsumsi primaquine. Yang kedua itu adalah usia. Nah, karena pada anak-anak belum optimal fungsi organnya, sedangkan pada manula fungsi organnya itu kan menurun. Nah, contohnya ini adalah chloramphenicol yang bisa menyebabkan Graves syndrome pada bayi. Yang ketiga adalah jenis kelamin dan fisiologi. Nah, ini juga berpengaruh loh terhadap proses farmakokinetik, farmakodinamik, hormon, fisiologi. Nah, contohnya ini adalah penisoin nih teman-teman. Jadi, dia itu bisa menyebabkan teratogenik pada ibu hamil. Wah, serem ya. Nah, yang keempat itu adalah penyakit penyerta. Nah, ini contohnya seperti gangguan atau gagal ginjal dan hati. Contohnya itu adalah allopurinol yang diturunkan dosisnya pada pasien gangguan ginjal. Nah, itu dia sudah beberapa klasifikasi ESO obat. Gimana nih? Masih semangat dan penasaran kan? Lanjut gas ya. Nah, kalau tadi teman-teman udah paham tentang ESO, sekarang kita belajar tentang MESO atau monitoring efek samping obatnya. Nah, jadi MESO itu adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan efek samping seluruh obat yang beredar dan digunakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, pelaporan ini dilakukan oleh siapa ya? Yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan secara sukarela atau voluntary reporting dengan menggunakan formulir pelaporan ESO yang berwarna kuning. Nah, dikenal juga sebagai form kuning. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai efek samping obat, tingkat kegawatan, frekuensi kejadian, faktor penyebab, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan, seperti misalkan penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran, atau pembatasan penggunaan obat, misalkan perubahan golongan obat dan penandaannya, pembatasan indikasi dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengaman dan penyelesaian dari penggunaan obat. Nah, jadi itu ya sudah definisi dan tujuan dari MESO. Sudah cukup jelas kan? Ya, selanjutnya kegiatan MESO itu bagaimana aja ya? Jadi kegiatan MESO itu dimulai dari yang pertama adalah deteksi adanya ESO. Lalu setelah itu kita identifikasi nih obat-obatan dan pasien resiko tinggi ESO. Kemudian ada evaluasi laporan ESO dengan algoritma Naranjo. Nah, lanjut didiskusikan dan dokumentasi ESO di tim atau subkomite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit atau klinik terkait. Hingga akhirnya dilaporkan ke Pusat MESO Nasional yaitu BPOM RI. Nah, ini sudah alur pelaporan ESO khususnya di rumah sakit ya. Jadi sama seperti penjelasan sebelumnya, kita identifikasi dulu nih kemungkinan adanya ESO apa aja sih. Nah, lalu kita catat data obatnya, efek samping obatnya,
pasien dan yang melaporkan ya student, jangan lupa. Nah, lalu kita sertakan juga data pendukung jika perlu, dan bila terdapat bahasa lab dapat disertakan juga loh di sini. Nah, setelah itu dilaporkan nih ke tim KFT atau Komite Farmasi Terapi untuk ditelusuri kemungkinan obat yang diduga terhadap EPO yang ditemui based on literatur ya. Nah, setelah itu kita analisis nih dengan algoritma Naranjo. Mungkin bertanya-tanya ya, Naranjo itu apa sih? Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, setelah itu akhirnya data tersebut dikumpulkan untuk dievaluasi dari pihak internal rumah sakit maupun dikirimkan ke Pusat Meso Nasional, yaitu BPOM RI, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi ini nih teman-teman adalah contoh form pengisian meso. Nah, ini contohnya itu digunakan oleh apotek ya. Nah, data yang dimasukkan itu meliputi informasi pasien, obat, efek obat yang ditimbulkan atau ESO terkait, dan pelapornya. Jadi yang dapat melaporkan form ESO ini adalah tenaga kesehatan ya student, meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, termasuk kita, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Nah, lalu apa aja ya yang perlu dilaporkan? Nah, jadi yang dilaporkan itu adalah setiap kejadian yang kita curigai sebagai ESO, baik ESO yang belum diketahui hubungan kausalnya, maupun ESO yang sudah pasti memang ESO atau ADR. Nah, kita juga harus melaporkan segera mungkin ya student, setelah munculnya kasus atau setelah kasus tersebut teridentifikasi. Nah, sedangkan ini nih student, metode analisis dengan algoritma Naranjo yang kita sebut-sebut dari tadi, di mana terdapat 10 pertanyaan yang dijawab sesuai dengan fakta yang ada. Lalu kemudian diklasifikasikan, di mana skor atau nilai totalnya itu jika lebih dari 8, artinya ESO-nya itu benar-benar terjadi atau high probable. Nah, kalau skornya itu 5 sampai 8, artinya dia itu kemungkinan besar terjadi atau probable. Sementara skor 1 sampai 4 artinya kemungkinan terjadi atau possible. Dan skor di bawah 1 atau 0 artinya tidak mungkin terjadi ya student. Sudah jelas kan? Nah, kalau ini form yang dapat digunakan nih student untuk melaporkan ke Pusat Meso Nasional bila kita itu memilih jalur secara offline. Nah, sedangkan ini adalah website yang menaungi pelaporan ESO secara online. Melalui website, teman-teman bisa lihat ya, e-meso.com.go.id. Dengan sebelumnya, pelapornya itu harus terintegrasi dulu, lalu login dan mengisikan data untuk kemudian mendapatkan balasan atau feedback dari BPOM. Wah, nggak kerasa ya, kita udah belajar banyak nih tentang meso. Kita lanjut ke latihan soal ya. Nah, ini soal nomor 1 nih student, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ada seorang apoteker di rumah sakit melakukan visit bersama tim di suatu bangsal. Lalu salah satu pasien di bangsal tersebut mengeluhkan rasa nyeri dan tidak nyaman pada bagian dada, disertai dengan mual dan muntah. Pasien mengaku merasakan hal ini kira-kira 30 menit setelah konsumsi glukopak. Nah, riwayat pengobatan pasien yaitu ada glimepirid, captopril, dan omeprazol. Nah, maka dari kasus di atas, obat mana ya yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan ESO yang dikeluhkan oleh pasien? Kalau dari soal ini, teman-teman bagaimana ya? Udah, kita langsung bahas ya. Nah, dari soal tersebut, maka kita temuin dulu nih keywordnya, yaitu ada ESO, yaitu nyeri dan tidak nyaman pada dada disertai dengan mual muntah. Lalu waktunya itu kira-kira 30 menit setelah konsumsi glukopak. Nah, riwayat pengobatannya itu tadi ada glimepirid, captopril, dan omeprazol. Nah, sehingga kemungkinan besar pencetus ESO dari keluhan pasien apa? Yap, betul, yaitu adalah glukopak yang isinya adalah metformin. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya, karena konsumsi obat oral untuk berefek kurang lebih 30 menit setelah dikonsumsi. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan ESO dari metformin sendiri nih teman-teman, yang menyebutkan adalah efek sampingnya anoreksia, mual muntah, diare, tapi sementara biasanya lalu disertai juga dengan nyeri perut dan sebagainya. Sehingga penyebabnya yaitu satu obat adalah glukopak. Nah, student, kita lanjut ya ke soal nomor 2, masih semangat kan ya? Nah, ini untuk soal kedua, yaitu seorang siswi mengaku cemas bingung saat menjalani KKN di suatu desa.
Hal ini dirasakan setelah lama tidak mengkonsumsi alprazolam yang diresepkan dokter untuknya. Nah, karena keterbatasan akses apotek di daerah KKN. Sehingga dari penjelasan ini, maka kira-kira siswi tersebut mengalami tipe ESO yang mana ya? Nah, kalau dari soal ini, kira-kira tipe mana nih students yang masuk dalam ESO-nya? Pasti udah penasaran ya? Yaudah kita bahas langsung ya. Oke, kalau misalkan dari keywordnya, tadi kan ESO-nya itu adalah cemas dan bingung ya teman-teman. Lalu obatnya itu adalah alprazolam, di mana dia itu obatnya tidak dikonsumsi selama KKN, sehingga efek samping obatnya itu muncul karena berhenti mendadak. Nah, berarti dia ini kan termasuk withdrawal syndrome, yaitu masuk ke dalam sistem mnemonik atau end of treatment reaction. Gimana student? Sampai sini udah paham kan ya? Nah, nggak kerasa ya student, kita